Ya, selamat siang Pak Aris. Siang. Ya, Pak, dari fraksi Golkar, apa tadi pandangan dalam rangka eh, rapat perubahan anggaran Pak di DPRD Malang? Tentunya dari fraksi Golkar satu itu mendukung segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kebijakan Bupati terpilih sekarang. Yang kedua, kita tetap kontrol, artinya segala kebijakan yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, kita tetap harus menolak, walaupun secara sekarang Bupati adalah dari Partai Golkar juga. Yang signifikan Pak dari pandangan Partai Golkar Pak? Tentunya menyikapi kebijakan-kebijakan yang berkaitan anggaran-anggaran sekarang, berkaitan dengan hal-hal yang untuk kemajuan Malang ke depan. Contoh yang paling urgent Pak tentang perubahan anggaran Pak? Di antaranya adalah berkaitan dengan anggaran infrastruktur. Itu yang sangat kita dari fraksi Golkar tentunya agar untuk anggaran infrastruktur agar lebih dikedepankan dan lebih ditambah lagi. Karena di Malang kondisi sekarang untuk jalan-jalan juga belum begitu bagus. Tentunya ini adalah hal yang PR buat kita semua, khususnya dari Bupati terpilih. Terus Pak, jalan mana yang kira-kira menjadi prioritas Pak? Jalan-jalan yang prioritas adalah semuanya, nggak ada prioritas. Semua jalan yang memang perlu untuk akses masyarakat yang sangat penting itu yang kita prioritaskan. Contoh Pak, ini ada keluhan masyarakat salah satu jalan di kecamatan antara Taman dengan kecamatan Ampel Gading Pak, yang dari Jerakah menuju ke Dronjong Tegal Sari Barat Pak. Itu kita lagi dibahas nanti di Banggar ini hari ini. Artinya untuk Banggar ini adalah prioritas untuk perbaikan jalan, dan itu sudah kita cek lokasi tidak hanya daerah itu tapi juga ada banyak di daerah Bode juga, khususnya itu yang kemarin sampai terkenal wisata 1000 jalan, lobang-lobang itu loh. Yang terakhir Pak, secara umum dari fraksi Golkar bagaimana pandangannya terhadap perubahan anggaran tahun 2025 Pak? Ya tentunya kita menyikapi ini berkaitan tadi yang sampaikan, untuk anggaran ini lebih prioritas ke anggaran infrastruktur, itu aja. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Pak Bupati, izin wawancara sebentar Pak Bupati. Nih, iya. Boleh harus sama ini. Oke, Pak Nur, terkait dengan isu yang kemarin dilakukan jalan mulus. Isu 12 program 12 unggulan program. Pak Bupati, itu salah satunya kemarin kan dalam pembahasan komisi itu kan agak disinggung ada keraguan nanti sampai 5 tahun itu selesai Pak. Karena anggaran Pemalang sendiri kan mungkin kendalanya kan pada soal anggaran, terkendala pada anggaran. Itu apa yakin nanti akan selesai itu Pak dengan panjang 191 km? ya kita harus optimis bahwa jalan mulus merata 5 tahun kita harus selesaikan, dan kita akan berusaha untuk supaya memfokuskan anggaran-anggaran untuk jalan tersebut. Per tahun itu untuk berapa Pak panjang dengan anggaran berapa miliar gitu? Ya, tentunya nanti kita lihat dari kemampuan anggaran setiap tahunnya, dan berdasarkan tahun yang ini kan sudah kita lihatkan ini kita ke depan akan selesaikan. Ada beranian ini Pak, kemarin juga menyinggung soal apakah Pemalang berani hutang untuk membangun jalan Pak? Oh ya, ini dalam rangka percepatan kita akan upayakan itu, dan ini masih dalam pembahasan.
gitu ya Pak. Ya, Pak. Pak, sekilas pandangan fraksi-fraksi Pak terkait dengan perubahan anggaran Pak. Ya, semuanya pandangan-pandangannya baik semuanya, merespon kita. Artinya ini memang bagian dari evaluasi kita tahun yang lalu dan kita ke depan dalam perubahan ini kita akan lebih memfokuskan prioritas-prioritas yang pada APBD kemarin ditetapkan. Pak, terkait dengan pandangan hari ini yang cukup menggelitik dari fraksi PDI Perjuangan, Pak. Anggaran yang besar dari Dinas Pendidikan kaitannya dengan SDM, tapi kasus pencabulan, kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi di Pemalang. Upaya yang mau dilakukan dari pemerintah Kabupaten Malang seperti apa? Ya tentunya ini nanti akan ada edukasi kepada pembinaan-pembinaan pada guru, pada pendidik. Itu yang akan kita kedepankan. Gitu. Karena kasus itu masih terus berlanjut, Pak. Anak dan anak, Pak. Pelakunya anak, korbannya juga anak. Iya. Ya, dan ini kan berita-berita yang ada kan juga sudah dilakukan penindakan. Jadi kita sudah tegas bahwa siapapun yang melanggar harus kita penindakan. Dan pencegahannya akan kita upayakan ke depan Dinas Pendidikan agar fokus untuk pembinaan hal tersebut. Mungkin ke depan Pak dalam pembangunan Citiwork apakah nantinya juga akan ada ruang khusus untuk anak Pak? Karena kan kalau dilihat-lihat belum ada Pak ruang khusus untuk anak di fasilitas-fasilitas umum Pak. Iya, pasti itu untuk layak anak, disabilitas semuanya akan kita gunakan karena ini sifatnya adalah family untuk keluarga. Jadi ruang terbuka hijau untuk keluarga masyarakat Kabupaten Malang. Pak, mulai kapan pembangunan Citiwork Pak? Dalam proses ini kemungkinan Agustus sudah bisa dimulai.